Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Baiklah Ananda, pada pembelajaran matematika wajib semester 2 ini kita akan mempelajari mengenai limit fungsi. Tentu materi limit fungsi ini adalah materi baru bagi Anda karena belum pernah dipelajari ketika belajar di SMP. Baiklah Anda, kita mulai saja pembelajaran mengenai limit fungsi. Pertama sekali kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dan definisi limit fungsi. Pada bidang matematika, kata-kata seperti mendekati, hampir saja, atau sedikit lagi dapat dianalogikan sebagai limit. Jadi, kalau pada orang ya yang akan memanah, dengan ini sasaran panahnya, biasanya kan ada sasarannya, sampai nanti dia akan berakhir di satu titik. Nah, ketika kita baru-baru belajar, itu tidak langsung mendekati ke titik pusatnya. Tapi kita akan mencoba sampai hampir mendekati titik pusatnya. Ya, nah, itulah yang dapat kita artikan sebagai limit fungsi. Ya, nilai yang hampir mendekati, baik itu dari kiri maupun dari kanan, hampir mendekati titik tujuan kita atau nilai fungsi kita. Jadi kalau misalkan pada penyeberangan pada lampu merah ya, misalkan ini lampu merah, lampu hijau, kuning, merah. Nah, di sini ada zebra cross-nya. Di sini ada untuk pengendara sepeda motor. Di sini baru untuk mobil. Jadi kalau mobil ini, kalau dia mau menunggu lampu merah, dia harus berada hampir mendekati ke sini, ya, dekati sini. Tapi tidak boleh lewat. Nah, itulah nilai limit fungsi. Jadi kalau kita artikan dalam sebuah grafik fungsi, ya, ini X, ini grafik fungsi kan tidak selalu mulus ya. Kadang-kadang ada grafik fungsi itu yang terputus dia, misalnya sini. Atau di sininya terjadi pula terputus dia akan ke sini. Nah, ini nilai fungsinya. So, kita mau mencari limit. Kita lihat nilai limit fungsinya dari kiri, dari kanan. Apakah sama atau tidak? Kalau seandainya tidak sama, berarti dia tidak punya nilai fungsi ya. Kalau seandainya seperti ini, ini fungsi sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat titik ini misalnya, dari kiri dengan dari kanan sama ya, berarti dia punya nilai fungsi, nilai limit fungsinya. Tapi kalau dia dilihat nilai pendekatannya dari kiri, ternyata tidak sama dengan nilai pendekatannya dari kanan, berarti dia tidak memiliki nilai limit fungsi. Tapi kalau seandainya sama nilai pendekatannya dari kiri dan dari kanan, itu berarti mempunyai nilai limit fungsi. Jadi nilai yang mendekati istilahnya ya, mendekati hampir kalau dalam istilah bahasa Indonesianya hampir saja atau sedikit lagi. Baiklah, jadi kalau definisinya secara umum, misalkan X adalah variabel real, ya, nilai-nilai tadi, dan A adalah konstanta real, maka nilai X mendekati limit A, dan nilai fungsi fx mendekati batas L, maka berlaku ini adalah lim ya, singkatannya limit. Kita membacanya limit, ini tulisannya limit X mendekati A, ya, fx, fungsinya fx itu mendekati batas L berarti sama dengan L. Jadi limit X mendekati A, atau boleh juga limit X menuju A, limit X mendekati A, atau limit X menuju A, fx itu sama dengan L.
Nilai pendekatan X ke A dapat dipandang dari dua arah, yaitu X mendekati A dari arah kiri, bisa ditulis seperti ini, X mendekati A dari kiri. Dari kiri berarti ada tanda negatifnya di kanan atas. Dan X mendekati A dari kanan, kalau dari kanan berarti tulisnya X menuju A, ada tanda plusnya di pojok atas. Ya, nilai X ke A ini bisa saja ke 1, ke 2, ke 3, konstanta ya, atau min 4 misalnya. Nah, dapat dipandang dari dua arah, berarti X menuju A dari kiri, ini A-nya negatif, ada tanda negatif di pojok kanannya, kanan atasnya, dan kalau dia ini mendekati arah kiri ya, berarti ada tanda negatif di pojok kanan atas A ini. Kalau dia mendekati dari kanan, berarti ada tanda positif di pojok kanan atas. Jadi, kalau limit X menuju A dari kiri, fx, ternyata sama dengan limit X menuju A dari kanan, fx. Sama dia, maka ini akan sama dengan limit X menuju A fx. Nah, akan sama dengan nilai limitnya X menuju A atau mendekati A. Ini sama dengan L. Jadi kalau nilai dari kiri dan dari kanannya sama, maka nilai limit X menuju A fx-nya sama dengan L. Kita lihat contoh ya. Hitunglah setiap limit fungsi berikut dengan menggunakan limit kiri dan kanan. Nah, ini ketentuannya dari limit kiri dan kanan. Apakah sama atau berbeda? Ya, kita perhatikan. Jadi limit, kalau kita lihat dari sini ya, X menuju 1. Hati-hati dibuat di tabel biar lebih jelas. Ini X-nya. Ini yang fungsinya ya. 3X kurang 1, ini X-nya. Sepertinya Ibu terbalik. Di sini X, di sini yang 3X kurang 1. Jadi kalau dari kiri, ini kan titik-titik, anggap titik-titik. Dari kiri berarti yang mendekati 1 itu adalah 0,99 ya. Dekati dari kanan berarti ini adalah 1,001 misalkan. Berarti 3 dikali 0,99. Kita kalikan berapa itu Ananda? (0,99) dikali 3 itu adalah nilainya 2,97 ya. Kalau 3 kali 1,001 ya. Oh, ini dikurang 1 ya. Kalau dikurang 1 berarti ini nilainya adalah 1 ya. Ini nilainya adalah 1. Belum dikurang 1, baru dikali 3 saja. Ini berarti nilainya adalah 2,003. Berarti ini kan ini mendekati 2. Ini semakin dekat, ini 1,99 sekian ya. Ini juga akan mendekati. Berarti kita dapat mengartikan bahwa limit X menuju 1-nya, 3X kurang 1 itu sama dengan 2. Kalau ini lagi ya. Karena ini kebetulan sama ya, ini garis lurus, berarti mendekati dari 1 dari kiri akan sama nilainya dengan mendekati 1 dari kanan. Kita lihat nih. Limit X menuju 0, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Ya. Ini sebagai X-nya, ini adalah X kuadrat kurang 4
per kita buat 2 saja ya. 2 saja. Ini X kurang 2. Di sini adalah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Supaya lebih jelas saja nih Bupat. Kalau 0 dari kiri berarti nilainya adalah min 0. Ini masih titik-titik ya. Kita kan cuman nilai mendekatinya saja. Berarti ini ada titik-titik. Berarti kita buat nilai min 0,001 ya. Mendekati dia. Nih, kalau yang ini berarti juga 0,001 misalkan seperti itu ya. Kita cari nilainya untuk yang X kuadrat dikurang 4. Nilainya adalah dikurang 4. Itu nilainya adalah nilainya adalah 3 min 3 999 ya. Ketika kita masukkan untuk 0,01 dikurang 4 juga sama min 3,999. Kalau dia dikurang 2 ya 0,001 dikurang 2 itu nilainya adalah min 2,001 ya. Kemudian untuk yang 0,001 dikurang 2 itu adalah min 1,999. Kita bagi lagi ya Nanda ya. Berarti min 3,999 dibagi dengan min 2,001. Itu nilainya adalah 1,9985. Ini nilainya juga min 3,99 dibagi dengan min 1,99. Nilainya adalah 2,0005. Nah, berarti artinya bahwa dia akan mendekati nilai 2. Ya, dari kiri akan mendekati 2, dari kanan juga akan mendekati 2. Artinya bahwa limit X menuju 0, dari kiri dan kanannya sama, maka nilai ini adalah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, nilainya adalah 2. Kalau seandainya Ananda langsung memasukkan X-nya sama dengan 0, nih 0 kuadrat kurang 4, berarti min 4, 0 kurang 2, berarti min 2, min 4 per min 2, itu akan sama dengan 2. Kebetulan sama ya, kebetulan sama. Dan kebetulan juga dia nilai limit fungsi dari kiri dan kanannya juga mendekati 2. Ini juga sama, kalau Ananda masukkan X-nya sama dengan 1, 3 kali 1, 3 kurang 1, 2. Juga sama, kebetulan sama. Tapi pada kasus tertentu, nantinya kalau Ananda masukkan nilai X ini langsung ke fungsinya, ada pada satu waktu nanti akan diperoleh nilai 0 per 0, atau bisa juga nanti tak hingga per tak hingga. Nah, bagaimana solusinya nanti? Kita akan belajar nanti per tahap.
Jadi Ananda, kita berhadapan untuk mencari nilai limit fungsi itu dari kiri dan dari kanan. Tapi konsep dasar nilai limit ini adalah kita memandang bagaimana nilai limit ini yang mendekati dari kiri dan nilai limit ini yang mendekati dari kanan. Seperti itu. Kalau dia sudah mendekati, ini kan berarti mendekati 2 ini juga mendekati 2. Maka kita menyimpulkannya limit x menuju 1, 3x kurang 1 adalah sama dengan 2. Dan kebetulan kalau Anda masukkan ini X-nya sama dengan 1 juga nilainya 2 ya. Tapi akan ada nanti satu kasus bahwa nilai limit ini kalau kita masukkan nilai fungsinya dia akan ketemu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kita lihat nanti ya. Ini juga sama nilai limit fungsi dari kiri dan dari kanannya, berarti nilai limit X menuju 0 X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 itu sama dengan 2. Berikutnya, ini fungsinya ada dua kondisi ya. Kondisi pertama untuk X kecil dari 1, artinya untuk X yang dipandang dari kiri itu fungsinya X kurang 1. Kondisi dari kanan berarti X besar sama 1, X kuadrat tambah X kurang 2. Ya. Jadi, kalau dicari limit X menuju 1, Fx ya. Kalau kita lihat dari kiri, X menuju 1 dari kiri, si Fx. Berarti kita pakai fungsi yang ini. Ya. Berarti masukkan 1. 1 kurang 1 berarti adalah 0. Ya. Kalau yang limit X menuju 1 dari kanan, Fx, berarti kita pakai yang ini fungsinya. Ya. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kurang 2. Di 2 ini 0. Ternyata sama limit X menuju 1 dari kiri dengan limit X menuju 1 dari kanan. Maka kesimpulan kita bahwa limit X menuju 1 atau mendekati 1 itu nilainya adalah 0. Limit X mendekati 1, Fx sama dengan 0. Ini ya. Berikutnya, ini juga ada dua kondisi Gx-nya. Untuk X kecil sama 1, min 8X tambah 3. Untuk X besar dari 1, nilainya min 5. Jadi kalau limit X menuju 1 dari kiri Gx, nah dari kiri berarti nilainya adalah yang ini ya. Berarti min 8 kali 1 tambah 3 adalah min 5. Ya. Nah, kalau limit X menuju 1 dari kanan, Gx, ini kebetulan sama ya. Kalau seandainya dalam kondisi ternyata tidak sama, bagaimana? Nah, misalnya ini Ibu ubah saja soalnya. Nah, misalkan min 3 misalnya. Berarti bahwa dari kanan nilainya adalah min 3. Dari sini ternyata tidak sama limit X menuju 1 dari kiri dengan limit X menuju 1 dari kanan. Bagaimana? Kalau seandainya ketemu seperti ini, maka limit X menuju 1 Fx itu nilainya tidak ada. Tidak memiliki nilai limit fungsi. Nah, jadi syarat dia memiliki nilai limit fungsi bahwa nilai limit dari kiri dan dari kanannya sama. Gitu ya Nanda ya. Baiklah, sebagai penutup dari pembelajaran kita, Ibu memberi soal latihan tidak terlalu banyak, hanya 2 saja. Anda bisa menghitung setiap limit fungsi berikut ini dengan menggunakan limit kiri dan dari kanan ya. Anda coba kembali pahami materinya dan kerjakan soal ini. Ibu rasa Anda bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran kali ini. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.